Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'adal mazida liman syakara ala na'maihi wa aw'adal adzabal alima ala man kafara li ayatihi. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali makhluqatih fi ardihi wa sama'ih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala nabiyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima rawahu ad-Dailami fi musnadih an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Wa qala al-Qarrar al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'atalah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mukarramun, para habaib, para alim ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, tokoh pemerintahan, wabil khusus guru kita, hadir juga Habib Sari Pasegaf, dan guru kita pimpinan Ghayatul Mustarsyidin Ustaz Haji Soleh Hasbi, guru kita Ustaz Haji Basuni, Kiai Haji Sa'rani Muhammad, Ketua DMI Kecamatan Pesanggerahan, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Ramli, Kiai Haji Syarifuddin Zuhri, Kiai Haji Fauzi Ali Hasan, Ustaz Rudi, Ustaz Marwan, Ustaz Irwan, Ustaz Haji Idrus Soleh, dan juga para guru-guru kita yang lain di lingkungan Masjid Al-Barokah, Al-Barokah. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita ini diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah, sehingga terus mengayomi, menuntun, dan membimbing kita bersama. Keluarga besar Majelis Zikir Ratib Haddad dan Barzanji Ghayatul Mustarsyidin semuanya tanpa terkecuali yang hadir di Masjid Al-Barokah ini, mudah-mudahan semuanya dilimpahkan barokah, umurnya barokah, rezekinya makin barokah, usaha-usahanya makin barokah, keluarganya barokah, anak keturunannya barokah, teman-temannya barokah, lingkungannya barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia, barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mempertemukan kami dengan saudara-saudara sekalian masih kumpul ama sapi Bali. Begitu ya, yang di Bali, masih di Bali. Hadir juga tuh Dr. Mahfud Hafaz,
Ya Allah. Siapa? Haji Teguh. Masih di Bali. Ya Allah. Bali Matraman. Oh, Bali beneran. Lembang Sapi. Saudara sekalian, satu di antara ibadah yang paling ringan dikerjakan, namun paling besar manfaatnya. Ringan dikerjakan, besar manfaatnya. Mudah dikerjakan, gede nilai pahalanya, adalah ibadatut tafakkur. Ibadah tafakkur adalah ibadah yang amat sangat ringan, namun memiliki nilai pahala yang amat sangat agung di mata agama. Tafakkur, merenung. Merenung apa? Mbak minta izin, tinggian ini dibanding itu ditaruh dulu. Nah, cakep. Merenung lebih tinggi nilainya hadirin dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kerjaannya ringan, besar manfaatnya. Dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita media-media merenung. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Di muka bumi ini, kata Allah, begitu banyak ditebarkan tentang alat untuk kita merenung bagi mereka yang yakin. Bahkan bukan di muka bumi aja, wa fi anfusikum, dalam diri kita juga ada bahan renungan. Dan merenung ini nilainya besar, kata Nabi dalam Musnad Ad-Dailami, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Merenung sebentar aja itu lebih tinggi daripada kita ibadah sholat malam setahun penuh, siangnya puasa setahun penuh kecuali hari yang haram. Itu tinggian kita bertafakkur. Dengan tafakkur hidup makin terukur. Dengan tafakkur umur makin bernilai dan tidak terhambur-hambur. Tafakkur membuat hidup makin makmur. Tafakkur ini punya nilai besar di mata agama, saudara. Merenung. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Haddad yang ratibnya barusan dibaca, menyatakan Imam Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, kalamnya Imam Ali, al-fikratu sirajul qalbi. Bertafakur itu ibarat pelita di rumah bagi hati. Kalau kita pengen bercahaya hatinya, maka kudu rajin bertafakur, rajin merenung tentang alam ciptaan yang kita temukan di jagat raya ini. Kita kudu tafakuri. Apa medianya? Banyak. Kita ambil yang besok Idul Adha, kambing. Besok kita mau Idul Adha, bakal ngurban. Dan kurban kita sering bilang murah. Ajaran Islam tidak ada yang mahal, semuanya murah. Coba bandingkan antara kambing sama motor NMAX. Ini jujur nih, mahalan mana? NMAX.
Banyak muslim di rumahnya ada motor 2, 3, tapi tiap tahun nyari kupon mulu kupon. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Yang punya motor kalau kagak ngurban Idul Adha besok malu. Sama Allah bakal ditanya. Bahkan jangankan motor, ama rokok. Enggak usah jauh-jauh. Kata Ustadz Alif tuh, man syariba sampurna nalal muna. Begitu. Sampurna berapa tuh sebungkus? Berapa yang dagang nih? Berapa? 35. Baik, tuh dagang kayaknya tuh. Tahu harganya. 35.000. Kita jangan tanya yang sehari 2 bungkus, yang sehari 3 bungkus, jangan tanya yang sehari sebungkus. 35.000. Sebulan 35.000 kali 30. Berapa tuh? 1.050.000 sebulan. 10 bulan 10.500.000. Setahun 13 jutaan kurang lebih. Bener nggak? Itu sebungkus tuh hampir 13 juta. Kalau di petukangan, petukangannya ujung dekat aspal. Bener nggak? 13 juta dapat kambing berapa? Berapa? 3. Baik. Kalau dapat kambing 3, maka dia hari ini beli rokok, besok beli rokok, besok taruh di kaleng kongguan. Itu bakal nyesa 4 juta. Dapat kambing. Maka yang hadir nih yang tukang ngerokok, kalau sampai besok Idul Adha kagak ngurban, malu bakal ditanya sama Allah. Buat rokok aja bisa hampir 13 juta. Karena ada niat mau beli, bisa. Maka jangan ampe Idul Adha nyari kupon, mau nyari kupon. Ini yang ngerokok nih yang kita omongin. Awas nih kalau kagak ngurban nih. Saya tidak panjangin bicara kurban karena materi kita tafakur. Contohnya kambing, saudara. Kambing. Ini media tafakur. Kambing. Tahu kambing nggak? Ini yang hadir nih, tahu kambing nggak? Hasil penelitian saya dengar dari guru kita, ketua DMI, Saroni. Ini kambing, tidak ada kambing yang mengandung darah tinggi, kagak ada, kagak ada. Jangan percaya. Kata Saroni, penelitiannya kambing itu mengandung anaknya. Bener nggak? Benar nggak? Ya Allah, yang benar Yai Saroni, emang kita dari dia. Saudara, kambing sama anjing, coba kita renungi. Anjing spesies binatang yang beranak banyak. Anaknya anjing tuh banyak banget. 4, 5, 7 kan. 8, kami punya tetangga di Bintaro namanya Yusuf Sakir, Cina, dari Batam. Cina, non muslim maksud saya. Begitu. Ini punya anjing, saya perhatiin anaknya banyak, 7 kan, 8. Anjing itu spesies binatang beranak banyak. Tapi tidak pernah dipotong. Anaknya banyak, ora pernah digorok. Enggak ada orang di petukangan bayi lahir akekah pakai anjing. Ada enggak? Kagak dipotong. Maulid kebuli anjing ada enggak? Kagak dipotong. Kagak dipotong.
Idul Adha kurban anjing ada nggak? Kagak dipotong. Anaknya banyak, ora pernah dipotong. Itu anjing. Coba renungi kambing. Kambing ini beda sama anjing. Beda. Cuman disatukan. Ditonton oleh anak-anaknya keluarga besar Ghoyatul Mustarsidin. Sound the Ship. Jangan-jangan yang nyengir ini nonton juga bapaknya. Itu kambing, saudara. Kambing anaknya dikit, 2, 1, 3 jarang. Dikit. Udah dikit dipotongin mulu. Bayi lahir laki-laki 2 ekor. Terlahir lagi perempuan 1 ekor. Dikit lagi ada maulid, bikin kebuli kambing, potong lagi. Idul Adha, potong mulu. Di mana masjid, di mana musola yang paling banyak dipotong antara sapi sama kambing, banyak kan? Kambing. Kambing spesies binatang beranak dikit dipotongin mulu. Sementara anjing anaknya banyak, tidak pernah dipotong. Kalau mau pakai akal, kudunya di jagat raya ini hadirin, yang paling banyak kudunya anjing apa kambing? Anjing apa kambing? Anjing. Kenapa? Anaknya banyak, enggak pernah dipotong. Kudunya begitu. Tapi faktanya yang paling banyak di jagat raya ini adalah kambing. Padahal beranak dikit dipotongin mulu, tapi banyak. Anjing nggak pernah dipotong, beranak banyak, dikit. Ini kita kudu lamunin malam hari ini, ngelamun. Malam Selasa, agar hidup penuh asa. Lamun ini, kenapa ini? Kambing ini banyak. Kenapa anjing ini dikit? Padahal anaknya banyak, nggak pernah dipotong. Kudunya juga banyak, nyatanya dikit. Kambing dipotongin mulu, kudunya habis, tapi banyak. Kenapa ini? Kenapa ini? Di mana ini? Kalau di mana ini? Di Al-Barokah. Bener nggak? Gitu. Kenapa ini? Karena kambing dapat barokah. Hewan yang banyak barokah, kambing. Hewan yang kurang barokah, anjing. Kenapa kambing ini barokah? Karena piaraan pengurus barokah. Bukan. Kenapa ini kambing ini barokah? Karena kambing mengamalkan ajaran Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kambing banyak? Kata kambing, saya ngamalin ajaran Nabi. Apa ajaran Nabi? Bersyukur. Bersyukur tuh berbagi. Demen berbagi. Sering dipotong. Maka kata kambing nih, nasihatin kita yang ada di Al-Barokah nih. Kalau pengen barokah, bukan sekedar duduk di Masjid Al-Barokah, tapi contoh kambing yang penuh barokah. Bagaimana? Kata kambing, wahai kaum muslimin, kalau Anda pengen barokah, contoh saya. Demen dipotong, demen berbagi. Sebab dengan berbagi akan mendatangkan banyak-banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Berbagilah. Dengan berbagi akan mendatangkan banyak dibagi.
oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Contohnya saya, kata kambing, saya dipotongin mulu, berbagi. Dengan berbagi bukannya makin dikit, tapi makin banyak. Lihat tuh kambing, yang nyata di mata kita, jadiin bahan tafakur. Kalau kita pengen dikasih rezeki banyak sama Allah, maka kita kudu demen nyonto kambing, demen berbagi, baru rezeki bakal banyak. Begitu, rezeki bakal banyak. Berbagi itu tangannya nggak menggenggam, terbuka. Maka di Betawi ada seni budaya namanya silat. Kita harus nyontoh tukang silat, jangan demen jadi petinju. Jangan. Petinju udah ngepel pakai sarung lagi. Aduh, ampun banget. Masjid mau dibangun pura-pura merem. Repot nih, repot. Udah ngepel pakai sarung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Di Betawi tuh demennya main silat. Kalau silat tuh tangannya ngepel apa terbuka ya? Tuh terbuka tuh. Dicontohin tuh. Begitu. Jadi kambing tuh demen berbagi. Dengan dipotong bukannya makin dikit, makin banyak. Dengan berbagi bukannya makin dikit, karena Nabi bilang begini. Ini anjing nih yang ngomong, kambing yang ngomong. Kambing, mana kosomalun min sodaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak bakal berkurang harta dengan berbagi. Bahkan makin dibagi, makinan dibagi. Contohnya kambing. Di mana-mana tempat kalau Idul Adha yang paling banyak dipotong sapi apa kambing? Kambing. Dipotong mulu, kagak pernah habis. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ini media tafakur. Buat kita merenung. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di muka bumi Allah tebarkan tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang yakin. Coba kita renungi nih kambing, hebat dia berkah karena demen berbagi. Demen berbagi. Itu kambing. Makanya kita disuruh nyontoh tuh kayak begitu tuh. Kalau kita pengen rezekinya banyak, kudu berbagi. Kalau kita nggak demen berbagi, aduh susah. Kelihatannya doang banyak, puyeng di hidupnya. Ini dari kambing, kita ngerenung. Jadi malam hari ini ngaji apa? Ngaji kambing. Ah, udah nggak jelas. Ya begitulah yang suruh ngajar yang agak jelas ini. Jadi kambing aja. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ngomongin kambing, kejauhan dari badan kita. Di diri Anda, di diri kita, kata Allah, ada tanda kebesaran Allah. Kalau mau renungin, nggak usah ngomongin kambing sama anjing. Kejauhan di badan sendiri ada. Apa itu? Rambut. Rambut pala malis. Ini rambut pala. Ini saya tanya, Goyatul Mustarsidin, dari kecil sampai nih malam, udah berapa kali cukur? Udah berapa kali cukur? Udah kagak kehitung. Bener nggak? Saya tanya sekali lagi, alisnya dari brojol, orok, sampai nih malam, udah berapa kali dikerok? Belum pernah. Renungin. Renungin. Ini rambut pala dicukur mulu, gondrong lagi. Dicukur mulu, gondrong lagi. Dicukur mulu, gondrong lagi. Sementara alis orang pernah dicukur, segitu-gitu aja. Kenapa? Rambut kepala ceramah sama kita. Wahai kaum muslimin, kalau Anda hidupnya pengen barokah, kudu main ke Masjid Al Barokah. Begitu.
pakai bajunya warnanya sama kusennya Al Barokah. Kata rambut, kalau ente pengen barokah, pengen hidupnya berkah, rezekinya banyak, contoh gua, dipotongin, gondrong lagi, dipotongin, gondrong lagi. No lihat alis, yang kagak pernah berbagi, bersedekah, berwakaf. Lihat alis, segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Alis enggak pernah dicukur. Ini isyarat kalau mau dilamunin. Padahal vitaminnya sama, makanannya sama, mineralnya sama. Ngapa ini gondrong terus? Sering dipotong. Mana qasamalun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Dari mana ini Nabi ngomong tiga? La in syakartum la azidannakum. Ada lam taukid bal yazdad, ada nun taukid bal yazdad, ada saqilatut taukid bal yazdad. Anda bakal berkurang? Kagak bakalan. Dengan berbagi kagak bakalan berkurang. Jangan sampai kita ada kotak amal Jumat lewat pura-pura merem. Dia merem aja. Merem, pura-pura zikir lagi, mentang-mentang demen baca ratib. Subhanallah, 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 subhanallah. Matanya ngelirik, kotak masih jauh. Subhanallah, 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 subhanallah. Khusyuk. Udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada nggak yang kayak begini nih? Yang mana orangnya? Matanya ada remote-nya. Ada kotak amal aja merem, udah lewat melek. Ini ndak bisa, yang kayak begini nggak bisa. Renungi. Rambut aja bisa jadi pelajaran buat kita. Kambing aja bisa jadi pelajaran buat kita. Kambing sama rambut. Ini biasanya sampai jam berapa, Guru Soleh? Biasanya? Hah? Sampai jam 2? Ini teman-teman Ghoyatul Mustarsyidin ini, kalau dilihat dari wajah-wajahnya, termasuk orang yang mujabud dakwah, yang doanya diijabah. Kalau dilihat dari wajahnya ini, doanya manjur, mujabud dakwah, diijabah. 5 tahun yang lalu minta banget biar Prabowo jadi presiden. 5 tahun yang lalu nangis-nangis, Allah ijabah doanya ini. 5 tahun. Nabi Ibrahim 80 tahun minta anak, dikasih, alhamdulillah. 80 tahun. Ini 5 tahun, kan lebih cepat ya kan? Luar biasa kan? Gimana? Maafin. Waduh, direkam lagi. Kita mohon nama Allah, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Di dalam kitab Asbawa Nadhair, yang enggak dapat semua jangan ditinggal semua. Bila kita enggak dapetin tuh RI 1, tapi jangan ditinggalin DKI 1. Betul nggak? Setuju nggak? Kita doain Bapak kita biar besok lusa nanti jadi DKI 1 lagi yang sudah terbukti dan teruji. Betul nggak? Begitu. Sayang ilmu beliau. Betul nggak? Ini yang paling penting. Tapi jangan betulnya di sini pulang puyeng lagi nih. Saudara sekalian, alis menjadi pelajaran buat kita. Betapa ini penting. Kalau kita menggenggam sulit. Kalau kita pengen dikasih banyak,
Tangannya begini apa begini? Hah? Terbuka. Kalau tangannya begini, sama Allah kasih dikit. Kasih dikit. Kudu begini. Ini masjid mau dibangun. Begitu. Jangan sampai yang masuk surga orang Jawa, orang Sumatera, orang jauh-jauh begitu, bukan orang petukangan. Lah kita jadi calok doang, baris di pintu surga mah duluan. Tapi kata malaikat Ridwan, mau masuk tak dulu. Tuh masjid yang bangun siapa? Orang anu semen, orang Jawa Timur. Ini orang ini. Lah entenya, ya saya cuman calok doang. Ya di sini, begitu. Betul nggak? Maka kita kalau ada kupon tuh isi dah, begitu. Jangan sampai kagak ngambil. Betul nggak? Begitu. Jadi dua bahan renungan. Dua. Pertama kambing, yang kedua rambut. Dua. Kalaulah kemarin tuh yang menang nomor 3, saya ambil contoh 3. Cuman yang kemarin menang nomor berapa? 2. Jadi 2 aja contoh buat tafakurnya. Segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.